Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Bicara Nuklir dan kali ini kita kedatangan Pak Muhammad Rifai. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Teknologi Akselerator di Badan Riset Inovasi Nasional. Pak Rifai, terima kasih sekali atas kesediaannya Pak untuk saya ajak ngobrol nih bentar di sela-sela agenda Bapak. Jadi kita tuh di podcast ini kita selalu mulai dengan apa itu namanya narasumbernya mungkin bisa sedikit cerita tentang background-nya Bapak sih. Jadi minta tolong dong Pak bisa ceritain nggak kayak mungkin lebih kayak kalau saya lihat kan Bapak awalnya di Fisika UGM ya S1-nya ya. Terus habis itu ke Ritsumeikan, terus habis itu ke Doshiba kalau aku nggak salah. Dosisha, ya kan? Nah, itu bisa minta tolong nggak Pak diceritain kayak bagaimana perjalanan dari sisi akademiknya Bapak, dari sisi risetnya, dan kenapa kok pada akhirnya kembali ke Batan dan mengarungi bidang riset yang sekarang gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Harun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. nama saya Muhammad Rifai. Saya masuk dulu ex Batan ya, tahun 2002. Itu setelah saya lulus dari Fisika UGM, tadi benar. Saya mempelajari dulu aplikasi akselerator. Aplikasi akselerator menggunakan implantorion. Kebetulan memang berada di Pebarsari dulu ya, di Pebarsari, di Jakarta. Kemudian setahun saya menekuni tentang akselerator, basic teorinya, kemudian aplikasinya juga akhirnya. Kemudian saya masuk ke Batan pada saat itu tidak seperti ini. Jadi kalau sekarang itu kan bisa milih ya mau kemana, tujuannya, mau kerja sebagai apa. Nah, dulu tuh nggak ada. Kita masuk, setelah itu setelah dites maka ada penempatan. Nah, kebetulan saya ditempatkan di Pusat Standarisasi dan Jaminan Mutu Nuklir. Nah, kemudian saya bekerja sebagai tim penguji sertifikasi personel terkait akselerator, kebetulan. Oke. Dari tahun 2002 sampai tahun 2009, saya sebagai penguji untuk sertifikasi mengenai kegiatan untuk pekerjaan akselerator, dari dosimetrinya, dari maintenance-nya, dari operasinya. Jadi, basically akselerator masih nempel lah di saya sampai tahun 2009. Pada saat itu saya ditawari untuk S2 ke Jepang kebetulan. Nah, di situ sudah mengarah ke aplikasinya, ke bagian kanannya gitu. Akhirnya masuk ke material science kebetulan untuk powder metallurgy. Kemudian S3-nya juga lanjut lagi ke material science. Jadi pada saat itu S2 S3-nya sudah agak menceng ke posisi kanan, nggak ke teknologi lagi. Akhirnya pada saat itu saya S2, S3, kemudian postdoc masih di metalurgi ke material science. Kemudian pada saat balik, saya sudah approach lagi ke akselerator untuk aplikasinya. Setelah itu ada penawaran beberapa jabatan yang terkait dengan BRIN, maka coba saya apply, ternyata diterima sebagai kepala pusat riset teknologi akselerator. Secara runut dari akselerator mungkin masih bisa ditarik ya garis, walaupun tidak 100% masih berada di akselerator teknologi, karena saya masih di sisi kanannya. Sedangkan sekarang sebagai kepala pusat riset teknologi akselerator, saya harus bergerak di posisi kirinya. Nah, itu momen yang baru untuk sekarang ini, seperti itu Mas Harun. Gitu. Oke. Ya, menarik banget Pak. Dan ini tapi bikin saya penasaran sih Pak. Soalnya kan ya saya harus jujur. Awalnya kan saya niatnya mau ngobrolnya sama salah satu pegawainya Bapak nih. Saya mau Oh, tanya-tanya tentang cerita gimana sih sekarang di teman saya kan dulu keterimanya di Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir. Terus habis itu entah mungkin karena restrukturisasi kayaknya masuknya ke PRTA gitu. Dan saya memahami kayaknya hal itu umum terjadi gitu kayak beberapa awalnya pusat studi pusat riset di Batan dulu kan akhirnya agak dijadiin satu gitu. Mungkin bisa minta tolong diceritain nggak sih Pak kira-kira scope-nya dari PRTA ini kayak gimana sih Pak, dan kalau misalnya kasarnya itu kayak ditarik dari pusat studi mana aja yang dulunya ada di Batan ketarik jadi satu di PRTA ini gitu. Oke, baik. Jadi mungkin kita bisa mundur satu step ya, sebelum BRIN dibentuk gitu ya. Sebelumnya kan ada Batan. Batan itu punya beberapa pusat, salah satunya terkait dengan akselerator dulu, namanya PSTA, Pusat Sains Teknologi Akselerator.
Pada saat itu Itu yang memang di dari Jogja ya, Pak, ya? Jogja, betul betul, Heeh. yang di Bebarsari ya. Nah, dari posisi kiri ke teknologi dan posisi kanannya ke aplikasi itu mereka ada semua. Jadi hampir bisa dikatakan palu gada lah, apa yang lo minta gue ada Ada, gitu ya. ya. Dia di situ sebenarnya kayak mungkin kayak Batan Kecil mereka sudah dari hulu sampai hilir. Sedangkan sekarang mindsetnya akan berubah. Mindset penelitian berubah menjadi tidak ada satu pusat yang bisa mengatasi semuanya. Jadi harus berkolaborasi dengan pusat riset lainnya. Jadi akhirnya Pak Handoko sebagai kepala BRIN mencoba membuat sistem yang bisa memenuhi kepakaran satu riset tertentu. Nah, jadi makanya timbul jadi PRT, ya, Pusat Riset Teknologi. Ada Mhm, yang akselerator, ada yang elektronika, dan ada yang komunikasi dan lain-lainnya. Nah, sedangkan di PRTA sendiri memang terkait dengan teknologi akselerator itu sendiri. Jadi mungkin terkait dengan cyclic, cyclotron, atau linear akselerator, seperti itu. Sedangkan yang terkait mungkin saya lanjut ke program di PRTA tentunya ya. Ada program ya. PTA sekarang tuh kita dibagi jadi beberapa tahapan. Jadi ada short, ada medium, ada yang long term. Jadi Mhm, yang short sekarang itu kita punya fasilitas namanya DESI, Development mhm, Experimental Cyclotron in Yogyakarta. Itu dengan kapasitas 13 megaelectron volt dengan mhm, setelah 50 mikroampere. Nah, itu ya. sebetulnya kita kembangkan sudah 10 tahun sebetulnya, karena sudah lama pada saat Batan, tapi belum selesai, maka diharapkan tahun ini sudah selesai. Mhm, Saya juga approach ke Kepala BRIN, sudah setujui mendapat anggaran untuk menyelesaikan kegiatan ini, jadi diharapkan tahun ini bisa selesai. mhm, Sedangkan untuk medium targetnya, kita coba paralel dengan beberapa aplikasi lainnya seperti cyclotron yang new design untuk 30 MeV, kemudian linear accelerator, untuk kegiatan beberapa terkait HDS atau proton atau X-ray source seperti itu. Itu mhm, yang dikembangkan. Sedangkan yang long term nanti mungkin terkait mungkin Mas Harun kan ada reaktor, mungkin ada namanya ADS, Accelerator ya. Driven System for Nuclear Transportation. Nah, itu untuk radioaktivis. Itu mungkin karena long term, mungkin kita bisa kembangkan sekarang. Jadi karena ada beberapa kegiatan program yang secara beriringan Ya. dengan kondisi SDM di PRTA sendiri, itu Ya. memang tidak memungkinkan. Hmm. Akhirnya kami juga mencoba approach kampus-kampus ya, untuk menyiapkan SDM, kemudian kita akan meningkatkan kompetensi mereka sebagai teknologi akselerator, sebagai riset, dan lain-lainnya. Mungkin long term-nya juga akan dibuat fasilitas yang besar di Serpong juga terkait riset. Mhm. Kalau untuk yang untuk community purpose akan diadakan di Pasar Jumat nantinya, seperti itu. Oke. Sedangkan di Bebarsari untuk pembelajaran untuk mahasiswa Poltek Nuklir. Jadi Mhm. kita di BRIN ada 3 kawasan yang terkait dengan teknologi akselerator nantinya. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin mungkin, saya mau coba bedah satu persatu ya, Pak, ya, dari Oke short, oke medium, dan long term gitu ya. oke. Kalau dari short ini kan, mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah, berarti kan Ya, fasilitas yang ada itu kan yang DESI, itu yang mhm, di Babarsari itu, Pak, ya. betul betul. Itu berarti saya memahami ini mungkin bukan masalah sainsnya dulu ya, lebih dari sisi Iya, strukturnya dulu gitu, karena agak agak oke pusing saya. oke. Ya, setahu saya kan ada kedeputian khusus yang ngurusin fasilitas ketenaga nukliran gitu, Pak. Mhm Kan mhm dan itu apakah nanti itu akan di-cover di sana, mhm. untuk proses apa ya, kayak pemanfaatannya dan lain sebagainya, penggunaannya gitu, atau itu, fasilitas itu udah di bawah PRTA sendiri gitu? Oke oke. Baik, jadi gini Mas, yang menarik dari PTA itu karena kita bergerak di fasilitas sebetulnya. Mhm, Kalau mungkin kayak misalnya pusat riset teknologi material gitu, mereka kan sintesis, karakterisasi sudah selesai gitu kan. iya, Tidak punya fasilitas karena mereka menggunakan fasilitas karakterisasi yang sudah dimiliki oleh deputi lainnya. mhm, Sedangkan tadi di EPFK tadi ya, untuk ketenaga nukliran itu kan di bawah DIRI ya. DIRI iya, ada 2 direktorat yang mengurusi laboratorium dan ketenaga nukliran. Nah, terus PLTA gimana nih fasilitasnya? Selama fasilitas itu memang belum selesai, belum bisa untuk menjadi layanan, mungkin Mas Arun tahu ELSA ya, mhm, layanan sains, itu belum bisa digunakan untuk layanan ke masyarakat, namun sebagai objek riset. Nah, mhm, selain DESI sebetulnya kami punya ada 3 lagi fasilitas terkait dengan akselerator, yaitu 2 mesin berkas elektron, Arjuna 1 dan Arjuna 2, kemudian implantor ion.
Tiga fasilitas ini memang sudah established, sudah well proven, sudah bisa digunakan, maka kami lepas. Nah, itu dimanfaatkan oleh deputy tadi Oh, untuk oke. sebagai layanan. Nah, Mhm. sedangkan DESI belum selesai, maka itu jadi objek penelitian di PRTA. Nanti Oke. jika sudah selesai, akan kami lepas juga ke deputy tersebut untuk dimanfaatkan oleh Poltek Nuklir misalnya untuk pembelajaran Mhm. atau untuk produksi radioisotop nanti misalnya dengan skala kecil, itu bisa digunakan. Nah, nanti kami OPTA gimana kalau sudah selesai semua? Ya, next move on ke riset project berikutnya, ke cyclotron Oke. 30 MeV atau ke LINEX seperti itu. Tapi berdasarkan dari user community needs pastinya di BRIN Mhm. di Indonesia atau di Southeast Asia misalnya. Seperti itu, Mhm. Mas. Jadi kalau keterkaitan antara deputy dengan pusat riset, nah itu seperti itu sekarang. Berarti distinction-nya itu lebih ke kayak mana yang dia itu masih dalam tahap masih menjadi objek riset dan mana yang bisa kira-kira dilepas ke publik gitu ya. Betul As in kayak sekali. itu menjadi public domain dan bisa dimanfaatkan oleh publik gitu ya. Betul, betul, Lalu betul. lalu untuk mungkin bisa minta tolong dikasih gambaran nggak sih? Soalnya jujur Pak, saya risetnya reaktor fisik, jadi saya Iya, agak bingung agak apa, iya. saya kebayangannya kalau misalnya kedengeran kata akselerator itu yang saya pikirin itu cuman Heeh. large large Collider. collider itu gitu loh. Tapi saya Oke. yakin itu kan ini kan jauh lebih kecil karena cuma 13 mega electron volt doang kan gitu. Betul, Mungkin betul. bisa dideskripsiin nggak sih Pak kayak fasilitas itu sebenarnya kayak gimana yang sedang dibangun dalam proses penyelesaian ini dan riset-riset apa gitu yang kemungkinan itu bisa dilakukan di situ gitu dari sisi Oke, teknologinya itu sendiri atau aplikasinya gitu. oke. Sebetulnya Desi ini memang diinisiasi 10 tahun yang lalu dan ini saya sangat hargai ya keberanian untuk memulai sebuah proyek Desi itu sangat besar. Karena pada saat itu teman-teman preset di PSTA zaman dulu itu mereka hanya berbasis dari paper. Mhm. Tidak ada desain, tidak ada informasi dari luar. Jadi mereka mendapatkan pengetahuan saya nulis dari luar negeri, kemudian mereka mengundang pakar dari luar negeri dan menyampaikan mengenai cyclotron, mengenai LINEC, dan salah satunya DESI tadi, Mhm. cyclotron untuk radioisotope production seperti itu. Dan itu mereka mencoba mendesain. Ternyata dari situ mereka lesson learn-nya sangat banyak. Mhm. Ternyata keterkaitan antara generator RF, kemudian magnet atau pemercepat, kemudian central region ternyata sangat berpengaruh. Akhirnya timbullah teman-teman yang sekolah S2, S3, kemudian lesson learn terhadap fasilitas itu sendiri terbangun dengan baik. Mhm. Sedangkan saat itu jadinya teman-teman ini dapat mempelajari misalnya tadi komponen apa sih yang di DESI kan memang bukan sebesar reaktor ya. Iya. Mungkin ada magnet, kemudian ada apa namanya pemercepat, kemudian how to beam instruction, how to apa namanya utilize it-nya gitu seperti itu. Jadi itu jadi sangat yang lesson learn yang panjang gitu. Nah, itu diharapkan tahun ini menjadi setelah lesson learn jadi success story lah untuk Iya. Desi, kemudian dikembangkan ke next programnya nantinya. Memang Accelerator memang sebagai fasilitas ini sangat baik untuk saat ini kita menargetkan untuk F18 Radioisotope Production. Mhm. Tapi karena 13 memang ya karena untuk pembelajaran itu biar teman-teman di Poltek, mahasiswa Poltek dapat mempelajari cara mendevelop sebuah fasilitas cyclotron dan membuat target, kemudian mendelivery ke menjadi radioisotope radio production seperti itu. Namun tidak terputus dengan itu, dengan di sini teman-teman yang di Poltek atau teman-teman nanti di PRT nantinya misalnya masih ingin berlanjut ke move berikutnya, mereka bisa melakukan upgrade design dari Mhm. DESI misalnya. Dan mereka perlu sebuah testing mesin yang memang full complete sudah terbangun dengan baik gitu. Jika ingin mereka melanjutkan proyek berikutnya. Jadi Mhm. mereka ingin membuat ion source misalnya. Iya. Oh, ion source ini berhasil nggak sih dibuat? Nah, coba dipasangkan di DESI, bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Berarti memang bisa dilanjutkan lagi. Kemudian dengan Oke. kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Jadi Mhm. bagaimana kita memanfaatkan sebuah fasilitas untuk kegiatan riset atau kegiatan komersial nantinya seperti itu, Mas. Oke. 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 Tapi ini tuh sebenarnya Desi ini sebenarnya ini bisa dibilang ini berarti
produk atau teknologi yang diniatkan awalnya itu memang full buatan peneliti Batan sendiri gitu ya. Kalau untuk fasilitas-fasilitas yang udah ada gitu seperti yang tadi Bapak sebutkan kayak Arjuna dan lain sebagainya itu apakah kapasitasnya beda atau kegunaannya beda atau kayak gimana mendistingsinya mendiferensiatnya gitu, membedakannya gitu, Pak? Oke, baik. Kalau mengenai the akselerator tadi memang tergantung dari partikel yang dipercepatnya apa. Kalau siklotron kan berarti proton karena untuk membuat radiosonde production menggunakan Ya. protonnya untuk F18 dari O dari ke F18. Sedangkan tadi Arjuna apa? Arjuna kan masih suka selektor, jadi yang dipercepat elektronnya gitu. Oke. Elektron itu nanti kegunaannya untuk apa? Untuk medical sterilization, untuk modified. Kalau di kita tuh punya kerja tunggal, Mas, tahu GT radial ban. Nah, Oke. itu mereka menggunakan salah satu teknologi MBE untuk cross linking antara kain dan karetnya. Kalau biasanya kalau Oh, kita kan konvensional kan dipanasin aja ya. Kalau ya. ini bisa di cross linking dengan baik dengan MBE misalnya. Nah, itu Mhm. aplikasi-aplikasinya. Nah, itu berdasarkan aplikasi itu kita juga mengembangkan teknologi akseleratornya. Nah, jadi tapi tidak main sebelah kanan ya, mainnya masih sebelah kiri seperti itu. Dan itu Ya. yang kembangkan dekat MBE. Sedangkan tadi salah satunya lagi ada implantor ion misalnya. Implantor Hmm. ion itu apa? Kita bisa menembak sebuah elemen atau ion ke sebuah substrat material. Nanti digunakan Hmm. untuk sebagai gas sensor misalnya atau Hmm. aplikasi semiconductor seperti itu. Jadi Mhm. memang tergantung dari partikel yang dipercepat apa dan peruntukannya apa seperti itu. Oke. Seperti itu Mas kegiatan Iya, lainnya. dan pada akhirnya ketika Desi ini jadi pun pada akhirnya memang diharapkannya untuk bisa jadi sarana pembelajaran gitu Pak ya. Untuk Betul, betul. teman-teman utamanya yang di Poltek mungkin bisa bisa praktek secara langsung dan nggak cuman ketemu reaktor Kartini doang gitu, mungkin bisa ketemu fasilitas lain Betul, gitu. betul. Ya. Iya. Soalnya jujur Pak, ketika Nah, saya di UGM, jujur saya belum nah. pernah ngeliat akseleratornya. Mungkin pernah kelewatan Oh tapi gitu. itu nggak notice gitu. Saya malah Oh pernahnya iya, itu iya. ke Kartininya gitu karena praktikum Padahal fisika di reaktor. belakangnya itu, belakang gedung Kartini ya. Iya, sayang banget waktu itu nggak sempet dapet sih. Terus mungkin terus selanjutnya untuk yang medium. Kalau yang medium mungkin mohon dikoreksi kalau salah ya. Berarti targetnya ini kan berarti memperbanyak fasilitas yang seperti Desi itu tadi di lebih banyak tempat dan mungkin kapasitasnya akan diperbesar gitu. Itu seberapa jauh Pak itu range-nya kayak dari short ke Hmm. medium itu dan mana-mana di mana-mana aja gitu yang ditargetkan untuk bisa gitu. Apakah cuman kalau nggak salah kan kan Serpong, Pasar Jumat, Bandung, Jogja, 4 itu atau cuman beberapa di antaranya atau ada tempat lain gitu yang dituju gitu? Oke, baik. Mengenai fasilitas akselerator nanti akan bagi 3 area. Jadi satu yang di Bebersan tadi yang Desi dengan MBE itu untuk pembelajaran, jadi untuk pendidikan karena di Bebersan itu menjadi KSE, kawasan sains dan edukasi. Untuk Kemudian nuklir ya yang di seluruh Indonesia gitu ya, dipusatkan di sana betul, ya? betul, betul. Oke. Nanti kayak kegiatan IAEA itu bisa di sana. Jadi semua Mhm. kegiatan yang terkait nuklir dan pembelajaran berada di Babarsari. Kemudian yang di Pasar Jumat, Pasar Jumat kan akan upayakan akan strukturasi menjadi layanan terkait dengan teknologi akselerator seperti AMS, kemudian sinkroton 30 MeV, dan beberapa MBE nantinya di sana. Akan ada 2 MBE. Nah, itu untuk community. Jadi BRIN akan beli atau ada swasta yang akan invest, akan menempatkan fasilitas akselerator di sana, gitu. Jadi Mhm. tapi untuk komersil, untuk kegiatan Mhm. di masyarakat nantinya. Nah, sedangkan bagaimana yang riset gitu? Nah, yang riset akan ditempatkan di Serpong. Ini Oke. tadi yang mengenai medium tadi, kami harapkan dari lesson learn and success story Desi akan dikembangkan lagi program berikutnya adalah Sikloton 30 MeV. Mhm. Dengan multipurpose, mungkin dengan fasilitas satu radio satu production atau untuk terapi atau untuk nanti akhirnya untuk proton terapi juga bisa disesuaikan dengan kan permintaan dari pusat riset atau organisasi riset lainnya di luar PRTA.
Mhm. Sedangkan ada LINEC tadi, Linear Accelerator. Beberapa waktu yang lalu kami juga mengunjungi yang di Thailand, fasilitas di Thailand, bahwa mereka bisa mendevelop LINEC dengan sangat tinggi, sekitar 6 atau 10 mega tongkol dengan fasilitas yang ada di rumah sakit yang mereka Oke. gunakan untuk untuk di reassembly lagi, kemudian jadi objek riset mereka gitu. Jadi ada situ kita sangat bersemangat bahwa kita bisa mengembangkan itu karena nanti LINEC itu juga menjadi basic dari sebuah fasilitas terkait dengan fasilitas yang lebih besar lagi seperti sinkhrotron yang di SRI misalnya di KEK itu base dari LINEC misalnya. Mhm. Hal itu jadi program yang dari Medium tadi. Sedangkan kalau DESI nanti mau dibuat lagi seperti apa? Nanti kalau misalnya DESI sudah lesson learn dan success story sudah tersedia, mungkin bisa kita lembagkan ke industri. Misalnya, mereka Iya. bisa membuat lebih banyak lagi nanti DESI-DESI berikutnya. Karena kami berkonsep bahwa nanti akan ada nuclear islands. Gitu. Karena kan di Indonesia pulaunya banyak ya. Kemudian Mhm. rumah sakitnya juga banyak. Jangan sampai ketika mereka membutuhkan radius production atau sebuah fasilitas sikloton harus datang ke Jakarta karena Jakarta cuma ada 3 akhirnya kan, ada Oke. Darmais, Siloam, dan Kelapa Gading gitu. Diharapkan di tempat-tempat lain juga ada dengan fasilitas sikloton yang lebih murah. Ternyata kita membangun sebuah sikloton ini tidak hampir mungkin hanya sekitar 20% sampai 25% dari harga pasaran seperti itu. Jadi kan sangat menguntungkan bagi industri sebetulnya untuk Oke. mencoba mendevelop sebuah sikloton nantinya. Nah, saya Mhm. pikir ini mungkin menjadi nanti masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik di luar. Jadi tidak terlalu mahal, tidak perlu datang ke Singapura, tidak perlu datang ke Indonesia seperti itu dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Itu Mas. Itu menarik, saya mau follow up dikit itu. Berarti, Ah, utamanya untuk pemanfaatan di rumah sakit ya, Pak, ya? Eee, betul betul. saya aware bahwa, cuman ada beberapa rumah sakit yang punya punya fasilitas untuk, untuk bisa nge-generate radioisotop sendiri yang bisa dipakai untuk, kemudian untuk itu ya. Kalau nggak Mhm, salah, Sarjito Jogja juga punya gitu kan. Kalau nggak salah mhm. atau saya salah? Salah. Salah. Nggak ada, cuma itu aja. Cuma 3 itu aja ya? Nah itu Iya berarti betul. kalau untuk di pasarannya sendiri itu Ah, sebenarnya kayak gimana sih, Pak, kompetisinya gitu dan kok bisa gitu dari yang, tadi hmm, Bapak bisa, memberikan klaim itu bisa 20-25% lebih murah dari hmm, harga pasaran itu. Sebenarnya pasarnya kayak gimana sih kalau boleh diceritain? hmm. Baik. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya juga mendapat data bahwa ada rumah sakit di Solo, di Surakarta itu ingin membeli sebuah fasilitas siklotron. Nah, itu Hmm. sekitar kapasitas 18 MeV, lebih tinggi daripada DESI. Iya. Kemudian saya lihat harganya itu sangat ya fantastis ya, hampir 85 miliar Mhm. gitu. Kemudian oke, ternyata coba saya kan DESI itu dimulai 10 tahun yang lalu. Kemudian kita coba identifikasi selama 10 tahun itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan sampai kondisi sekarang. Ternyata terlihat bahwa sampai 15 M. Oh, oke. Gitu. Oh, gitu. Setelah itu. Namun kan belum selesai nih. Diharapkan Mhm. tahun ini sudah selesai. Tapi perlukan beberapa komponen lainnya. Kemudian ada penambahan lagi anggaran terkait dengan itu. Jadi insya Allah mungkin less than 20 M sudah bisa menghasilkan sebuah fasilitas hasil kotoran gitu Dengan dari daya anak bangsa. gitu? Betul betul. Oke. Jadi dengan harga kita yang spend dengan kita di luar pasaran ya sangat-sangat jauh gitu. Mhm. Seperti itu. Uh, Nah, terus itu kemudian itu nanti apakah dalam bentuk kayak, akan, niatnya gini, apa, kalau misalnya DESI itu udah selesai, apakah itu nanti akan dibentukkan kayak paten gitu, terus habis itu nanti bisa hmm, dikasih ke swasta biar swasta yang mass produce atau hmm. seperti apa, Pak, rencananya gitu? Oke. Ada rencana ke Baik, situ gitu? mengenai pemanfaatan nanti mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut dengan beberapa deputi lainnya seperti deputi pemanfaatan riset dan informasi ya DPRI, kemudian terkait dengan risetnya sendiri di ORTN, kemudian terkait dengan BHKS dan lain-lainnya. Karena memang mungkin ada beberapa yang perlu diklarifikasi lagi, apakah mana yang dipatenkan karena memang sikloton kan sudah well proven ya di luar ya, Mhm. sudah banyak pabrik-pabrikan yang membuat seperti IBA dan lain-lain, IBTEC dan lain-lain. Nah, itu mungkin perlu kita define lagi seperti apa.
dan konsepnya seperti apa ke depannya. Karena memang untuk sementara DSI di-develop untuk teman-teman Poltek di Hmm, Babarsari. Apakah nanti akan diarahkan ke industri dan lain-lainnya memang perlu dibicarakan lebih lanjut karena terkait dengan karena di kami PRTA setelah ini selesai ya sudah kita harus move on dengan riset project lainnya, tidak mengarahkan ke hilirnya. Mau oke. dimanfaatkan industri ya monggo kita lepas seperti itu. Mhm, Tapi namun pembelajaran-pembelajaran ini mungkin terjadi teman-teman yang terkait dengan DESI dan kegiatan teknologi akan berkembang seperti itu. Jadi oke. memang purpose kami sekarang harus mengembangkan SDM yang sangat banyak, dan Hmm. kami oleh Deputi SDMI Pak Edi Giri, kami ditarget 170 SDM terkait dengan akselerator dalam waktu 5 tahun. Ini SDM kami itu sangat mungkin uh, bisa minta tolong di breakdown apakah itu semuanya peneliti atau ada engineer atau kayak gimana sih, Pak? oke, baik, kalau di BRIM ya kita berkaitan dengan riset tentunya. Mhm, Kalau memang di PTS sendiri memang terkait embedded dengan fasilitas, mungkin kita bisa dikatakan mungkin instrument scientist ya, oke. karena beda dengan peneliti-peneliti material, biologi, mungkin tempat lain seperti itu, karena kita terkait fasilitas. Mungkin beda di situ, mungkin ada kalau sekarang kan ada Prekayasa, ada Litkayasa dan PTN misalnya seperti itu. Tapi namun di PRTA memang kami fokus di para di penelitinya, masih terkait Mhm, dengan kegiatan terkait dengan prestasi ini. Walaupun kami juga dibantu oleh teman-teman di Prekayasa juga. Ada mhm, beberapa teman-teman Prekayasa yang bekerja juga di PRTA, mengembangkan, kemudian mereka karena mereka sudah terpapar baik dengan cara membuat paten, kemudian meregisternya dan lainnya. Sedangkan di posisi di penelitinya, mereka membuat KTI, membuat jurnal internasional seperti itu. Jadi saling membantulah akhirnya, mhm, saling saling membutuhkan. Itu mutual needs-nya sangat sangat besar menjadi karena kita fasilitas-fasilitas akselerator memang mengembangkan teknologi. Karena saya melihat kalau di UGM ada teknik nuklir ya, kalau di ya. akselerator kan kita nggak punya nih gitu ya. Itu dia masuk itu kalau kayak gitu tuh Betul, maksudnya masuknya heeh, lebih ke sainsnya nggak sih? Maksudnya kayak heeh, jujur jujur heeh, saya cuma tahu ada satu mata kuliah tentang akselerator dan itu doang dan kebetulan saya nggak ambil iya, makanya saya nggak tahu apa-apa gitu. betul. Tapi kayaknya cuma itu doang gitu perkenalan terhadap Iya iya, akselerator gitu. betul betul. Kalau untuk kedepannya emang niatnya kayak gimana, Pak? Oke. Memang kalau saya lihat di luar negeri memang akselerator tuh nempelnya di elektronik, di electrical, Oh, oke. kemudian di mechanical gitu, Mhm, nempelnya di situ. Tidak ada satu prodi khusus akselerator gitu. Akhirnya kami beberapa waktu yang lalu kami dengan ketua dari rombongan dengan SDMI Pak Edi gitu coba datang ke teknik fisika UGM. Kita menawarkan apakah bisa dibuatkan sebuah prodi mungkin ya akselerator, mhm, kemudian dengan embedded dengan fasilitas akselerator di luar negeri, misalnya di SLI di Thailand. Jadi saya harapkan nanti jika kita mengirimkan mahasiswa atau riset yang ingin sekolah S2 S3 ke UGM misalnya ke teknik fisika atau teknik nuklir gitu, namun mereka bisa setelah itu mengirimkan mahasiswanya itu ke luar negeri, ke fasilitas akselerator di luar negeri misalnya seperti itu. Atau ada konsep lain, Poltek Nuklir yang kita approach untuk membuat sebuah prodi itu jurusan terkait dengan akselerator. Karena oke. memang ya tetangga sebelah kan, Iya. Babarsari dan diharapkan nanti teman-teman mahasiswa atau dosen yang akan melakukan kegiatan penelitian terkait Tridharma itu bisa Mhm, embedded dengan akselerator nantinya. oke. Karena akselerator ini saya pikir menjadi sangat favorit mungkin ke depannya primadona ya, Iya. karena kalau reaktor nuklir kan sangat-sangat besar fasilitasnya, kemudian membutuhkan beberapa hal yang lebih complicated, sedangkan Mhm, akselerator kan memang lebih simpel, iya. bisa bisa dilakukan secara bersamaan dengan beberapa fasilitas yang ada seperti itu. Oke. Heeh. Dan, kita kita kemudian mungkin bisa bahas dikit tentang yang long term-nya tadi, Pak, yang tentang Mhm, pembentukan pembangunan ADS, Accelerator Driven System gitu. Eee, iya. ada urgensi apa, Pak, kita sehingga kita kita dirasa perlu untuk punya
ADS itu gitu. Selain untuk keperluan riset ya, apakah ada aplikasi yang memang membutuhkan adanya ADS itu atau gimana, Pak? Baik, untuk ADS memang diinisiasi salah satu mungkin Profesor Anhar, mungkin Mas Harun Iya. kenal ya, guru Mhm. kepala Batan juga sebelum kepala BRIN ini. Itu beliau menginisiasi proyek ini untuk ADS nuclear transmutation, dan beliau bekerjasama dengan pusat riset lainnya, pusat riset reaktor nuklir dan pusat riset bahan bakar daur ulang, mohon maaf, agak panjang ya, pusat riset teknologi bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif. Oh, Itu gabungan antara dengan PT-BBN dan ya, PT-LR ya? betul Oke. sekali, Iya. gitu. Nah Saya itu kenal kalau yang itu, Pak. Kalau yang barunya saya oh nggak tahu. kenal, oke. Nah, itu menjadi pusat itu menjadi satu kegiatan bersama. Nah, itu Hmm. memang tidak mudah karena butuh waktu hampir sekitar 20 sampai 30 tahun untuk mendevelopnya terkait nuclear transportation radioactive base-nya. Sedangkan di sisi lain, ADES itu juga bisa untuk menjadi SAMOP, jadi untuk MO production untuk radioisotop juga. Jadi tim ini akan bercabang menjadi dua. Namun saya arahkan kemarin, mohon diarahkan ke transportation saja, karena Hmm. untuk reactor production tetap arahkan ke cyclotron. Jadi di PTA itu mempunyai sekarang setengahnya konsep bersama di ORTN. Jadi PTA itu kan di bawah ORTN ya, di bawah Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Kami coba menginisiasi 5 program selain cyclotron dan LINEC, yaitu ada 5 terkait misalnya neutron source dengan akselerator Hmm. base itu Hmm. dengan PT DRAN, Pak Abu. Oke. Kemudian elektron dengan Pak Irawan, pusat riset proses radiasi. Kemudian proton terapi dengan pusatnya fisika medis dengan pusatnya Pak Heru Prasetyo terkait dengan fisika medisnya. Kemudian salah satunya itu ADS tadi dengan apa namanya, Pak Topan dan Pak Saiful. Dan yang terakhir dengan Sikloton dengan Budita yang di gedung 11, mungkin kalau Mas Harun pernah Iya. ke Serpong itu berkaitan dengan satu radiofarmaka. Jadi Oke. keterkaitan PTA dengan pusat-pusat riset lainnya sangat terpadu, terintegrasi dengan baik. Jadi kegiatan output-nya kami sudah dapat mengakomodirnya ke pusat riset lainnya. Mungkin kita bisa gambarkan gini, kalau misalnya teknologi akselerator itu kita di ring satunya, di Iya. dalamnya. Kemudian di ring luarnya itu pusat-pusat riset yang membridging penggunaan akselerator ke aplikasinya. Hmm. Sedangkan yang ring 3 itu penggunanya, usernya siapa? Hmm. Organisasi, misalnya tadi yang radiosotop, oh berarti kan kesehatan ya, Iya. organisasi riset kesehatan, maka ring 1, ring 2, ring 3 ini maka akan tersinkronisasi dengan baik. Namun ring 1, ring 2 ini perlu bridging, nggak mungkin Hmm. dilepas gitu ya. Jadi kami menyiapkan SDM-SDM di PRTA yang dapat membridging teknologi akselerator ke penggunanya, ke Hmm. radioisotope production. Nah, nanti product production ke arah ke aplikasinya juga perlu bridging juga. Jadi kami menyiapkan SDM-SDM yang terkait dengan sinkronisasi kegiatan program tersebut. Jadi tidak hanya di sisi kiri tapi sisi kanannya. Namun semua leadbank, semua riset yang di PRTA fokus di sisi kirinya, di ring satunya seperti itu. Tidak kayak dulu dari pinggir kiri ke pinggir kanan semua diambil semua, tidak seperti itu. Tapi hanya di pinggir kiri yang kami membridging bagaimana menginformasikan antara teknologi akselerator ke aplikasinya seperti itu. Oke. Oke, ya menarik Pak. Mungkin ada 2 follow up sebenarnya dari saya gitu. Mendengar semua penjelasan Bapak, saya benar-benar mengapresiasi banget nih bahwa kita punya rencana yang jelas gitu kan mengenai bagaimana teknologi nuklir yang utamanya berkaitan dengan akselerator nantinya akan dikembangkan di Indonesia gitu. Dan semoga ini bisa bisa beneran kejadian gitu. Tapi yang pertama mungkin follow up saya adalah kalau saya dengar nih dari tadi, meskipun itu namanya lead bank ya, tapi kok saya dengarnya kayaknya ini semuanya masih kita pembangunan DESI, terus habis itu nanti setelah itu bangun ke sistem akselerator yang lain, terus habis itu kalau misalnya udah selesai bangun lagi ke yang lain gitu. Kalau dari sisi penelitinya sendiri, makanya tadi kan saya nanya apakah yang diminta itu engineer atau peneliti yang benar-benar murni meneliti gitu. Nah, makanya kalau dari sisi riset sainsnya sendiri, apakah dari akselerator itu emang karena teknologinya udah proven, jadi fokusnya itu lebih ke
quote unquote, mungkin saya salah ya memfrasanya, membangun fasilitas sehingga nanti Mhm, bisa dimanfaatkan untuk riset atau kayak gimana gitu, Pak? Yang saya mhm. concern kan tentang, riset sainsnya itu sendiri gitu. Oke, ya pertanyaan bagus, betul. Kalau membangun terus risetnya di mana nih gitu, terus kalau KT-nya dapetnya dari mana nih kalau cuman Iya, membuat aja gitu. iya. Ternyata saya pikir dulu kan saya sebagai orang aplikasi juga gitu. Ternyata pada saat kita masuk ke sebuah lab, tenaga akselerator, ternyata banyak sekali yang harus di riset seperti itu. Kayak beam diagnostic, cara mendesain sebuah magnet, bagaimana mensinkronkan antara generator RF dengan, central region-nya, itu riset ternyata. Karena mereka mendesain, kemudian membuat part komponen, kemudian mengassembly, kemudian commissioning. Itu satu alur yang menjadi, riset dan itu menjadi KTI Q1, Q2 seperti itu. Ternyata Mhm, pada saat kami mengundang pakar dari Korea, ternyata ya itulah alur untuk sebuah riset. Jadi tidak kita mengsintesis, kita membuat nanopartikel, kemudian kita cek, size-nya, kita cek dengan PSA, dengan TEM atau SEM seperti itu. Namun tidak di, teknologi akselerator ini. Karena kita harus mendesain, kita membuat sebuah fasilitas misalnya apa, dengan 13 MEF, kita harus mendesain, central region-nya seperti apa, hill valley-nya seperti apa, kemudian ion source-nya seperti apa, kemudian magnetnya harus berbentuk seperti apa. Jadi semua harus on purpose. mhm, Kemudian semua harus, terdevelop dari awal dengan baik dan desain. iya, Dan itu, secara theoretical physics akan masuk seperti dulu kan, Pak Handoko, kepala BRIN kan dulu dari fisika teori, iya. kemudian beliau ke KIK Kementerian Akselerator dan itu dia mengerti sekali kegiatan akselerator ini gitu. Mhm, Maka beliau sangat intens juga membimbing kami di akselerator. Jadi memang risetnya juga sangat-sangat besar gitu. Ternyata saya melihat dari kemarin tahun ini kami mengajukan 26 proposal mhm, terkait kegiatan teknologi akselerator ini. Tadi saya lihat memang banyak sekali chance-chance ya untuk mendapatkan sebuah proposal kegiatan, kemudian membuat sebuah publikasi internasional, paten dan output lainnya itu sangat memungkinkan. Tidak mhm, hanya membangun fasilitas kemudian ya udah oke, selesai, kemudian dikasihkan ke layanan seperti itu. Tidak iya, hanya terbatas karena membangun sebuah kompetensi sebuah SDM yang baik terkait dengan sebuah fasilitas itu sangat susah. Seperti mungkin dulu pengalaman dari Pak Edi Kirim, beliau berada di fasilitas, SANS ya, di network catering, mereka sangat baik gitu. Dan mhm, ini kami contoh sebagai yang akan nanti di PRTA nantinya, seperti itu. Itu oke. Mas ya. Iya, ya memang sih, saya, mungkin karena Heeh, saya masih S3 gitu, saya mikirnya kayak poin ya, riset yang mungkin lebih berkaitan dengan teorinya di mana gitu kan, dan memang perlu ya, diakui betul juga bahwa betul. desain, analisis, verifikasi, dan validasi itu juga, sangat dibutuhkan juga gitu kan dalam proses proses Betul. riset gitu kan. Jadi mungkin, Mhm, dibutuhkan juga gitu dan mungkin follow follow up yang kedua itu, Pak, saya mhm, melihat ini, rencananya udah, on point dan udah punya target masing-masing gitu. Namun perlu diakui juga gitu, eee eee, ini mungkin, concern saya pribadi sih sebagai sebagai orang yang mau masuk di bidang penelitian di bidang nuklir di Indonesia gitu, bahwa, eee, kita jujur, masih belum sepenuhnya yakin bahwa mhm, riset dan inovasi di Indonesia itu akan berjalan sesuai dengan rencana yang sekarang gitu kan. Tahu-tahu nanti badannya ganti, pusat risetnya ganti, semua iya, strukturnya ganti, akhirnya kan semuanya betul. akan, rencana Mhm, tinggallah rencana gitu, nggak tahu apakah mungkin akan dilanjutkan apa enggak gitu. mhm, Kira-kira gimana, ini mungkin pertanyaan yang agak itu sih ya, agak iya. agak agak abstrak sih, tapi apakah ada kayak semacam assurance gitu bahwa ini tuh Iya, emang projeknya emang udah diyakinkan untuk jalan terus, mhm, atau apakah ada keyakinan bahwa, oh memang karena ini sebagai prioritas riset nasional, ini pasti mhm, akan diprioritaskan apapun apapun dan kapanpun, mhm, badannya dan pemerintahannya itu gitu. betul. Ya, memang, sangat klise ya, besok pertanyaan klise, kalau mau nanti ganti Mhm, pimpinan pasti besok ganti program nih, gitu kan biasanya iya, pertanyaan seperti itu. Nanti mhm, kalau saya buat ini, tahun depan sama nggak gitu, itu iya, biasanya, pertanyaan yang akan itu. Jadi saya gini Mas prinsipnya, selama substansi dan program itu sangat baik kita, sampaikan dan punya tujuan yang jelas, saya pikir siapapun pemimpinnya nanti, menjadi kepala BRIN atau presiden pun nanti,
saya pikir akan tidak berubah gitu. Mhm. Namun jika itu tidak terdefine dengan baik substansi maupun programnya, maka saya pikir dengan waktu pun walaupun tidak ganti pimpinan pun akan hilang dengan sendirinya. Mhm. Saya melihat konsep nanti ke depannya teknologi akselerator akan menjadi masa depan yang saya pikir yang cerah untuk berikutnya. Maka saya coba membuatkan sebuah program book gitu ya. Jadi kami mau coba mendefine rencana ke depan step by step, kemudian berapa SDM yang diperlukan, berapa anggaran yang diperlukan, berapa kompetensi-kompetensi kepakaran yang diperlukan pada saat kita mengembangkan sebuah teknologi akselerator itu kami coba rencanakan. Jadi saya pikir siapapun menjadi kepala PRTA, kepala BRIN, dan presiden pun kan jadi tidak masalah Mhm. selama program define dengan baik. Jadi saya prinsip gini, saya kadang-kadang orang kan anggarannya dari mana nih, gede banget seperti itu kan. Nah, saya Iya. selama itu sifatnya bagus, saya pikir siapapun akan memberikan anggaran dengan baik seperti itu, akan menjamin dengan baik. Kalau itu tidak bisa mendefine dengan baik akan susah nantinya ke depannya. Mhm. Nanti hanya program setahun atau 2 tahun mungkin dengan fleksib dan lain-lainnya, next ternyata sudah ya udah nggak jadi gitu misalnya. Iya. Mhm. Itu kami sayangkan sekali. Jadi apa, kalau saya sih siapa jadi mungkin bisa mungkin mungkin bisa dianalogikan mungkin kayak penari ya. Ya gendangnya seperti apa, ya narinya sesuai gendangnya gitu kan. Nah, Iya. itu menyesalkan seperti itu. Pun kita sudah punya track record yang jelas, apa, kegiatan program penelitiannya juga yang jelas. Karena sekarang track record menjadi hal yang penting gitu ya. Mhm. Jadi makanya saya dengan yang muda-muda ini, peneliti muda, saya coba dorong untuk membuat proposal, melakukan lead bank, atau membuat penelitian atau kolaborasi dengan yang luar. Karena nanti karena hampir dari 50% dari PRTA itu yang senior akan pensiun dalam waktu 10 tahun. Jadi Mmm. sekarang itu 48 orang, mungkin dalam waktu 5 tahun mungkin sudah berkurang 10 atau 15 orang gitu. Oke. Dan sekarang BRIN memang punya kebijakan bahwa yang akan masuk BRIN itu harus S3. Kayak Mas Harun nanti udah S3 ya masuk BRIN lah gitu kan, seperti itu. Seperti Mhm. itu. Jadi diharapkan teman-teman diaspora, teman-teman yang studi di luar negeri itu yang kami harapkan dapat nanti ikut serta dalam kegiatan riset dan informasi di Indonesia nantinya. Jadi tidak ada alasan bahwa, "Oh saya pulang mau ngapain di Indonesia, mau riset apa?" BRIN ada semuanya. Dari Mmm. sosial, dari nuklir, dari apa, dari antariksa, semua ada di BRIN. Jadi tidak ada Mhm. alasan bahwa teman-teman kayak Mas Harun nanti teman-teman yang di luar negeri itu tidak pengen pulang ke Indonesia seperti itu. Seperti itu Iya. Mas, itu konsepnya sekarang. Ya, mungkin ini, kedua terakhir, Pak. Tadi Bapak Iya, sempat sempat singgung juga gitu kan tentang heeh, anggaran gitu. Saya mmm, jadi penasaran gitu, apakah mmm, apakah, penelitian-penelitian yang ada di PRTA gitu, yang paling kecil gitu, yang mungkin Bapak bisa lihat atau mungkin secara umum di BRIN itu apakah murni semuanya dari APBN, APBD atau sebenarnya, bisa gitu skema-skema kerjasama dengan pihak luar gitu dan kalau misalnya memang, skema kerjasama itu dimungkinkan, mmm. apakah sudah ada partnership itu gitu, utamanya untuk yang pembangunan, akselerator, dan lain sebagainya begitu, Pak? Oke. Baik Mas, mengenai anggaran ya, mungkin budgeting juga, memang dibandingkan konsep dulu ya di Batan, ex Batan, kemudian BRIN, memang beda Pak, Mas yang saya lihat. Jadi dulu kebanyakan DIPA ya, mungkin by program, top down, kemudian disesuaikan dengan anggaran dengan masing-masing. Kalau sekarang kita harus berkompetisi Mas. Mmm. Jadi masing-masing periset itu berkompetisi bagaimana cara membuat proposal yang baik, bagaimana menyampaikan target, manfaatnya apa, kemudian menyusun sebuah anggaran dengan baik. Jadi itu menjadi hal yang sangat apa ya, pengalaman yang baik Ya. dibandingkan kita dulu. Seperti dulu kan akhirnya kita mau beli apa kurang, uangnya karena dibagi rata seperti itu. Nah sekarang Mhm. enggak, karena memang kita berkebutuhan seperti apa ya kita mengajukan, seperti itu. Kalau yang DIPA kan DIPA ya dari APBN, nah maka itu yang sebagai mungkin kita call seed money lah. Jadi untuk memulai sebuah kegiatan. Nah, sedangkan nanti pada saat yang universitas besar nih kayak akselerator nih seperti apa, kita cari ke tempat lain seperti dari LPDP. Nah, Mmm. seperti itu salah satunya. Mhm. Oke, kita LPDP, kita masuk, kita kompetisi. Seperti tahun ini kita ada namanya RIM ya, Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju seperti itu. Itu aplikannya sampai 1.400 orang.
Oke. Dan itu nilai sangat-sangat besar gitu ya, itu sangat bermanfaat bagi kami. Tapi ya itu pun kami juga harus membuat proposal, kita harus berkompetisi dengan tidak hanya dengan BRIN, dengan kampus luar pun kita harus berkompetisi juga, karena mereka juga Oke. bisa apply gitu ya. Jadi memang beberapa konsep yang di BRIN ini sangat bagus saya lihat, adanya kayak misalnya call proposal for research joint collaboration, kemudian pusat riset kerjasama dengan kampus-kampus, itu menjadi Ya. hal yang memicu teman-teman ini menjadi aktif gitu ya. Kalau dulu kan mereka membuat, kemudian disediakan oke jalan seperti itu. Jadi dengan hal ini kita harus berpikir terus gitu kan, Ya. bagaimana kita mendapatkan dana, bagaimana cara tidak hanya dari mungkin kita apply gitu ya, mungkin kita bisa join riset dengan luar negeri, Ya. berbentuk in kind atau in cash seperti itu ya. Mungkin kita bisa, contoh dari teknologi akselerator kemarin dengan kita berjoin dengan SKKU kan, University di Korea. Ada proposal di sini, kemudian melihat fasilitas, kemudian dia memberikan suggestion, komen, kemudian oke, part ini kita bisa bantu. Mereka Oke. membuatkan, kita mendesain, mereka Mhm. membuatkan seperti itu. Itu hal-hal seperti ini yang sangat berkembang dengan baik di BRIN Mhm. sekarang. Saya melihat ini menjadi hal yang positif untuk teman-teman di PRTA. Sebelumnya memang dulu sempat PRTA tuh anggarannya nol, Mas. Jadi Oke. benar, kita tidak ada anggaran terkait dengan akselerator, mungkin karena ya itu ganti pimpinan, ganti kebijakan, akhirnya udah nih kok nggak selesai-selesai, mungkin sudah 10 tahun lebih ya, nggak Iya. selesai, sudah akhirnya dinolkan seperti itu. Ternyata dari hal itu ternyata ini menjadi sebuah semangat di teman-teman, oh ternyata dengan berkompetisi mereka juga mendapatkan anggaran seperti itu. Itu yang Oke. sekarang konsep sekarang ini yang di BRIN. Ya, berarti mungkin konsepnya biar semua dananya dijadiin satu, jadi peneliti itu nggak ngambil dana itu taken for granted gitu aja kali ya, biar Ya, biar betul betul ada betul semangat sekali. kompetisinya gitu ya. Betul betul Heeh. betul betul. Ya, dan mungkin ini terakhir, Pak, Ya, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa ya dari sisi usia peneliti memang relatively lumayan banyak gitu kan dari PRTA yang sedang akan memasuki masa pensiun, terus habis itu ada betul. target 170 peneliti baru gitu kan. Eh, Mungkin ini kalau misalnya bisa minta tolong diceritakan kira-kira PRTA itu butuhnya dari yang background-nya kayak gimana sih, Pak, dan Mhm, ekspektasi mhm. yang bisa ditawarkan itu seperti apa sih, Pak, kalau misalnya teman-teman mau jadi bagian dari peneliti di PRTA utamanya gitu? Oke oke. Jadi kalau di, PRTA kita dibagi beberapa kelompok riset sebetulnya sekarang. Ada kelompok riset, elektron, ion, dan proton. Namun nanti ke depannya kami coba lagi, mendefine sebuah mencoba mendesain sebuah kelompok riset baru menjadi 6 tergantung dari komponen, risetnya. Jadi ada ion source, utilitas, magnet, kemudian beam diagnostics, dan lain-lainnya. Dan itu Hmm. kami harapkan, ada teman-teman dari electronics, misalnya dari engineer, electrical engineer, kemudian mechanical seperti itu. Dan akselerator science, physics biasanya yang Ya. kita coba. Karena mereka, mengerti betul, karakteristik sebuah partikel. Namun pada saat mereka mengejawantahkan sebuah desain, sebuah fasilitas elektronik karena, di DSI saya lihat, banyak elektronik modul seperti itu agak agak kesusahan. Maka mungkin dari sebuah fasilitas, satu fasilitas akselerator mungkin butuh sekitar 8 atau sampai 15 orang. Oke. Makanya tergantung berapa project yang akan kita lihat ya. Mungkin sekarang kita punya 5 project ya, mungkin dari situ kita butuh sekitar, 75 sampai 100 orang. Sedangkan sekarang, mungkin kondisinya mungkin yang aktif hanya 30 orang, misal dari Itu 40. untuk ngedesain, analisis dan juga implementasi gitu ya, Pak? Betul betul betul. Memang Oke. tidak terlalu banyak sebetulnya, karena nanti kita, mengkonstruksinya kan by co-development dengan perusahaan di luar gitu kan. Ya. Kita mendesain, kita mengirim gambar desainnya, mereka membuat, kita mencoba merevisi dan lain-lainnya, Mhm. dan sampai ke workshop kita. Itu makanya tidak, dari sisi kita ya mungkin tidak terlalu banyak sebetulnya, namun karena Mhm. project akseleratornya bukan banyak, maka kita akan butuh orang-orang terkait dengan nanti beam utilization nantinya yang di bridging Mhm. nomor 2 itu Ya. kami perlu banyak karena misalnya kita ingin membangun siklotron misalnya dengan, kapasitas 3 giga gitu. Mhm. Ya kan mungkin ada 24, beam line. Nah itu Ya. mungkin dari situ satu beam line bisa 3 atau 5 orang mungkin dibutuhkan gitu. Mhm.
scientist seperti itu, maka akan jadi lebih banyak lagi yang akan berkembang. Jadi, maka dari situ Deputi SDMI melihat kebutuhan kita sangat besar, maka saya lihat, slot yang paling besarnya di akselerator, karena dari Mmm, 500, SDM yang dislotkan oleh SDMI oleh BRIN, kita mendapat 170 gitu. oke. Nah, tapi dari 170 itu juga ada tambahan dari plasma dan fusion teknologi nantinya. Oh, wow, oke. Iya iya iya. Itu bukannya satu ilmu sains yang beda lagi ya? Kenapa kok dimasukin Betul ke betul RTA, betul Pak? betul betul, iya karena, kalau fusion and plasma and fusion, memang beberapa kan instrumentasi juga ya, ada pemak Oke. cepat, kemudian magnet juga untuk, shielding-nya, fusion-nya itu maka dijadikan satu oleh PDGiri, maka perlu satu sistem yang, komunitas yang saling terkaitan gitu. Makanya, Oke. coba diinisiasi oleh, kita PRTA dan berkolaborasi dengan tempatnya Pak Topan, reaktor nuklir, seperti itu. Terkait Mmm, plasma, fusion karena hal ini sangat ya, eee, frontier ya, iya frontier teknologi diharapkan nantinya teman-teman nanti yang kita ada juga program LPDP targeted mungkin Mas Harun tahu ya? iya. Nah itu mungkin Mhm, diarahkan ke sana juga, seperti itu. oke, ya, nice. It's nice to know kalau misalnya plasma dan fusion science mulai dilirik ya, meskipun Heeh, kayaknya sih mhm, pendek pengetahuan saya yang benar-benar murni untuk high temperature plasma itu kan di dunia mhm, ini pun juga agak jarang gitu kan. Maksudnya kayak mhm, kebanyakan yang ngurusin plasma kayaknya itu masih di low temperature plasma gitu kan, yang mungkin dipakainya untuk lebih ke nanomaterial atau kayak mhm, sintesis material baru gitu. But it's good to know kalau misalnya, mhm. BRIN ada target di situ. Semoga ada pusat risetnya sendiri gitu biar nggak kasihan Oke. PRT makin banyak skopnya gitu Iya kan. iya, betul 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 betul. Betul. Ya dan ya itu aja mungkin, eee, ya tinggal terima kasih banget nih Pak Rifai udah berkenan saya ajak ngobrol, dan untuk teman-teman yang mendengarkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.